Selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Kita kembali berjumpa dalam program Morning Call Departemen Pelkes GPIB bersama saya Pendeta Ivona Agustin Endrayani yang melayani di GPIB Jemaat Efata Batu Kajang sebagai pendeta jemaat yang ditugaskan oleh Sinode untuk melayani di pos Pelkes Pancaran Kasih di Muara Kate. Pada pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam Morning Call GPIB. Saat ini sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita satu dalam doa untuk meminta bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur pada hari ini ya Tuhan, karena anugerah Tuhan yang begitu besar telah memberkati kami dan menyertai kami. Di sepanjang tidur lelap kami boleh tidur dengan nyenyak, dan kami di pagi hari ini dibangunkan oleh kuasa Roh Kudus yang begitu besar dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh merasakan cinta kasih Tuhan yang benar-benar nyata kami rasakan pada hari ini. Sebelum kami membaca firman-Mu ya Tuhan, kami hendak berdoa kepadamu, mohon agar Tuhan membimbing kami dalam setiap pembacaan firman Tuhan, dan setiap apa yang boleh keluar dari mulut hamba-Mu ini ya Tuhan, kiranya boleh menjadi semangat yang baru, dan itu juga berasal daripada-Mu ya Tuhan. Kami percaya firman-Mu boleh terjadi dalam kehidupan kami hari ini, dan berfirmanlah ya Tuhan, karena kami saat ini siap untuk mendengarkannya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, hari ini Selasa tanggal 30 Maret 2021, kita memasuki minggu pertama Prapaskah, di mana bacaan kita terambil dari kitab Matius pasal 26 ayat yang ke-6 sampai yang ke-13. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Matius pasal 26 ayat yang ke-6 sampai yang ke-13 yang diberikan judul oleh LAI, Yesus diurapi. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu, murid-murid gusar dan berkata, "Untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin." Tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, "Mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia." Demikianlah pembacaan firman Tuhan kita Yesus Kristus. Hosiana. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, ada salah satu jemaat yang bertanya kepada saya. Dia bertanya, "Bu Pendeta, kenapa panen saya tahun ini tidak sama seperti tahun lalu yang begitu melimpah?" Lalu jemaat itu bertanya, "Kenapa? Ada apa itu? Apa salah saya?" Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, terkadang ketika kita mengukur berkat Tuhan, terkadang kita samakan dengan ukuran-ukuran yang ada di duniawi atau ukuran-ukuran secara manusiawi. Terkadang kita berpikir kalau panen kita tidak melimpah, kita tidak diberikan berkat oleh Tuhan. Kalau hal-hal yang terjadi tidak sesuai dengan kehendak kita, terkadang kita merasa itu bukan yang berasal dari Tuhan, yang terkadang membuat kita lupa dan gagal bersyukur. Hari ini kita belajar tentang bagaimana kita bersyukur kepada Tuhan dalam setiap peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Kalau kita berpikir bahwa Tuhan hanya akan memberkati kita hanya di saat
kita senang saja atau di saat dalam kelimpahan saja, maka kita mengukur berkat Tuhan hanya sebatas manusiawi, hanya sebatas ukuran-ukuran duniawi, sehingga kita sering menilai bahwa berkat Tuhan itu hanyalah hal yang membuat kita senang saja. Sedangkan hal-hal yang membuat kita susah, hal-hal yang membuat kita menderita, hal-hal yang membuat kita sedih terkadang tidak pernah kita syukuri. Nah, dalam bacaan kita hari ini kita belajar lewat perempuan yang bagaimana caranya dia mengungkapkan rasa syukurnya di hadapan Yesus, di mana dia menuangkan minyak yang pada saat itu minyak wangi itu berharga sangat mahal sekali. Itulah yang membuat para murid-murid merasa gusar. Bahkan mereka berkata, untuk apa pemborosan ini? Karena mereka menilai apa yang dilakukan oleh perempuan tersebut adalah sesuatu yang pemborosan, di mana minyak wangi yang disiramkan di kepala Yesus itu adalah minyak yang sangat mahal. Murid pun berkata, minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Kalau kita secara duniawi, kita berpikir bahwa apa yang dikatakan oleh murid Yesus itu ada benarnya. Pemborosan yang dilakukan oleh seorang perempuan itu dirasa sayang sekali. Dan para murid lebih berpikir alangkah baiknya ketika minyak itu dijual dan diberikan kepada orang-orang miskin. Namun mari kita lihat apa yang dikatakan oleh Yesus. Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan sesuatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Perkataan yang dikatakan oleh Yesus ini bagi kita mungkin yang tidak mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya, itu menjadi hal yang sangat membingungkan. Tetapi Yesus memahami apa yang dirasakan oleh perempuan ini, di mana perempuan ini mengakui bahwa Yesus adalah anak Allah yang diurapi. Nah, sebagai rasa syukur yang dilakukan oleh perempuan ini, perempuan melakukan sesuatu yang sebagai tanda wujud rasa syukur yang ia rasakan kepada kehadiran Yesus. Nah, ini menjadi bukti bahwa setiap orang memiliki rasa syukur yang berbeda-beda terhadap sesuatu yang dia alami. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, dari perempuan yang ada dalam bacaan kita pada pagi hari ini kita belajar tentang bagaimana cara dia mengungkapkan rasa syukurnya di hadapan Yesus dengan cara memberikan minyak wangi di kepala Tuhan Yesus sebagai tanda pengakuan bahwa Yesus adalah anak Allah yang diurapi, menjadi contoh dalam kehidupan kita untuk bagaimana kita bersyukur. Meskipun cara kita bersyukur masing-masing pasti berbeda. Ada yang bersyukur lewat nyanyian, ada cara orang bersyukur lewat memberikan suatu berkat kepada orang lain. Namun di sini kita belajar bagaimana seorang perempuan yang benar-benar mengungkapkan rasa syukurnya dengan ungkapan-ungkapan yang luar biasa, dengan perbuatan yang luar biasa yang dilakukan di hadapan Yesus. Di ayat yang ke-13 kita belajar, aku berkata kepadamu sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Mari kita belajar cara bersyukur yang baik dan benar di minggu pertama Prapaskah ini. Di masa-masa sengsara ini kita diajak untuk kita benar-benar mengucap syukur dalam segala hal, bersyukur dengan cara dan dengan hal yang benar-benar tulus dalam hati kita, dan biarkanlah ungkapan syukur itu terus kita
perbaharui, terus kita lakukan dalam kehidupan kita. Sebagai tanda kita juga mengimani bahwa Yesus yang hadir dalam dunia ini adalah anak Allah yang benar-benar diurapi untuk memberkati kita sekalian. Jangan lupa untuk bersyukur. Jangan kalau kita berpikir masalah datang berarti tanda Tuhan tidak memberkati. Jangan pernah kita menilai berkat Tuhan dari apa yang kita rasakan dan terima, tetapi nilailah berkat Tuhan dengan cara kita bersyukur akan kehadirannya sebagai seseorang yang benar-benar diurapi. Tuhan kita Yesus Kristus memberkati kita sekarang sampai selamanya. Amin. Mari kita berdoa untuk menutup Morning Call pada pagi hari ini. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus Allah Bapa yang Maha Kasih dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur akan kebaikan Tuhan di sepanjang Morning Call yang boleh kami lakukan pada hari ini ya Tuhan. Engkau berkati kami sebagai pendengar, kami diberkati oleh firman-Mu dan kami semakin diperkaya oleh firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan yang boleh menguatkan kami untuk kami menjalani hari-hari yang penuh dengan anugerah Tuhan. Berkati kami semua ya Tuhan yang hari ini akan beraktivitas dimanapun kami berada. Berkati kami, lindungi kami dan sertai kami ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan sampai jumpa lagi dalam Morning Call GPIB. Tuhan Yesus memberkati kita semua.